Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 463. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Perasaan yang sangat tidak nyaman. Hari ini saya akan menghapus gedung Moxiu Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi gedung Moxiu di kota Tianlei, kata Qingchen. Hahaha. Pemilik gedung Moxiu itu tertawa. Dia belum pernah melihat hal konyol seperti itu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Presiden Lu Sa dari kamar dagang Liuzhong juga telah tiba. Dia bersama Xiong Miao dan yang lainnya melihat pemandangan di depan. Presiden Lu Sa memimpin banyak ahli dari kamar dagangnya. Dia langsung tertawa, berjalan keluar dari kerumunan, dan mengelilingi Qingchen. Tiba-tiba orang-orang dari dua kekuatan besar mengepung Qingchen. Apakah Presiden Lu Sa juga memiliki konflik dengan orang-orang ini? Kata pemilik gedung Moxiu seraya memandang Lu Sa dengan curiga. Karena hubungan antara dirinya dan kamar dagang Liuzhong bisa dikatakan tidak baik. Pemilik gedung Moxiu tidak tahu orang-orang ini sebelumnya telah membunuh Kaisar Tuli dari kamar dagangku. Orang tua ini telah lama mencari mereka untuk membuat perhitungan, kata Presiden Lu Sa sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, mereka bahkan tidak memperhatikan Qingchen dan yang lainnya. Di mata mereka, Qingchen dan yang lainnya sudah lama menjadi sekelompok orang mati. Dengan kerjasama kamar dagang Liuzhong dengan gedung Moxiu, bagaimana orang-orang asing ini dapat melawan? Pada saat ini, pria gemuk dan seorang lainnya yang bernama Yin Leng dari pasar budak juga ada di sana. Keduanya melihat pemandangan ini, sudut mulut mereka semuanya tersenyum mengejek. Xiao Wusang dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Begitu banyak ahli kuat yang mengelilingi mereka, dan aura yang keluar seperti gunung besar menekan mereka, membuat mereka hampir kehabisan napas. Masing-masing gemetar dan wajah mereka pucat. Jangan khawatir, hanya beberapa badut yang melompat. Kalian berdiri saja dan lihat saja dengan baik-baik. Qingchen tersenyum kepada Xiao Wusang dan yang lainnya lalu dengan lembut berbalik dan berkata kepada Pu Qiankun, "Hei orang tua, aku serahkan orang-orang ini padamu." "Ya, Tuan Chen. Apakah Anda ingin saya membunuh semua orang ini?" kata Pu Qiankun dengan ringan. Qingchen mengangguk dan berkata, "Tentu saja, mereka hanya sekelompok sampah. Tentu saja tidak boleh meninggalkan sampah satupun." Sial, apakah orang-orang ini gila? Di bawah, semua orang terdiam. Hahaha, nada yang sangat besar. Kaisar ini ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Seorang wakil presiden dari kamar dagang Liuzhong benar-benar tidak dapat menahannya. Dan dia tertawa seraya memandang Pu Qiankun dengan mengejek. Pu Qiankun tidak dapat menemukan siapapun untuk memulai. Mendengar suara tawa wakil presiden, sosoknya bergerak dengan cepat. Sosoknya menyambar seperti kilat dan muncul di depan wakil presiden. Telapak tangan Pu Qiankun langsung menghantam dada orang itu, langsung merobek dada wakil presiden itu. "Bukankah kamu tertawa sangat bahagia? Kenapa kamu tidak tertawa sekarang?" kata Pu Qiankun mencibir. Mata wakil presiden itu memancarkan kengerian. Sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi kabut darah dan menghilang. "Satu," kata Pu Qiankun. Yang lain di sekitar tampak bodoh, tubuh mereka gemetar dan mereka tidak pernah menyangka kekuatan Pu Qiankun akan begitu mengerikan. Bunuh dia." Setelah keterkejutan, suara kemarahan yang tak ada habisnya terdengar. Dan semua anggota kamar dagang Liuzhong semuanya marah. Satu persatu mereka bergegas maju. "Bagus, ayo datang." Pu Qiankun terkekeh ringan. Dia menembak sesuka hati. Kemanapun dia pergi, seseorang akan jatuh. Dan dia akan langsung dibom tanpa usaha yang berarti. Serangan Pu Qiankun polos dan tumpul, akan tetapi dengan mudah memenggal kepala orang-orang itu. Melihat banyak anggotanya terbunuh, Presiden Lu Sa nampak sangat marah. Sebuah harta berbentuk mangkuk muncul di tangannya. Setelah didesak, itu langsung menutupi Pu Qiankun dengan cahaya merah yang mematikan. Pemilik gedung Moxiu yang menonton dari samping juga diam-diam terkejut. Dia sudah siap begitu serangan Lu Sa membahayakan pria itu.
dia akan segera melakukan serangan dadakan. Hehehe, aku tidak mencarimu, tapi kamu datang padaku. Bagaimanapun, bunuh kamu dulu. Pukian Kun terkekeh. Dia mengangkat tangannya dan segera kekuatan aturan memenjarakan Presiden Lusa. Presiden Lusa merasa bahwa tubuhnya tampak terjebak dalam rawa, tidak bisa bergerak. Sial, Lusa terkejut kekuatan lawan benar-benar melebihi harapannya. Ini bukan kultivasi Martel Emperor Tapahir, tapi sepertinya puncak Tapahir Martel Emperor. Di dalam kepanikan, Lusa dengan buru-buru membentuk perisai pertahanan dan juga membakar esensi darahnya. Namun sayang dia nyaris tidak melepaskan diri dari aturan luar angkasa Pukian Kun. Tetapi dia digulung oleh jalan aturan Pukian Kun tanpa kekuatan lanjutan. Dengan keras, jalan aturan Pukian Kun dilempar. Perisai itu mengeluarkan suara keras dan retakan padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Kali ini perisai di depan Lusa langsung meledak. Banyak pecahan perisai terlempar dan tersebar ke segala arah. Kemudian jalan aturan yang menakjubkan itu seperti rantai langsung membungkus Lusa di dalamnya. Suara retakan terdengar. Lusa menyaksikan tubuhnya tercabik-cabik oleh kekuatan aturan yang tak ada habisnya. "Senior, kasihanilah aku." Lusa ngeri di wajahnya dan buru-buru berteriak. Dia penuh penyesalan dan ingin meminta belas kasihan. Dia sangat menyesal karena telah maju dengan sembrono sebelumnya. Namun sayang, penyesalannya tidak berguna saat ini. Bagaimana mungkin Pukian Kun peduli dengan permintaan belas kasihan Lusa? Esensi sejati yang mengerikan meresap keluar. Lusa yang terbungkus rantai aturan bahkan tidak bisa berbicara. Jiwanya dicekik oleh Pukian Kun dan menghilang dari dunia ini. Sebuah cincin penyimpanan ditarik ke tangan Pukian Kun. Semua orang menatap kosong. Lusa yang telah berubah menjadi awan darah. Lusa, Martel Emperor Tapahir, ketua kamar dagang Liaojong, sekarang telah mati. Lusa dibunuh hanya dengan beberapa trik. Orang itu benar-benar sangat menakutkan. Dan pihak lain hanyalah pelayan dari pemuda itu. Jadi apa asal-usul pemuda itu? Dari mana kelompok orang ini berasal? Bukankah itu terlalu abnormal? Semua orang terkejut. Pemilik gedung Moxiu juga terkejut. Kekuatan pihak lain benar-benar mengejutkannya. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu sama sekali. Apakah kamu pikir kamu dapat sombong hanya karena telah membunuh Lusa? Pemilik gedung Moxiu sangat marah dan tekanan yang menakutkan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Sebuah lapisan energi iblis gelap dengan cepat menyebar dan menyapu ke arah Pukian Kun. Ini adalah energi iblis dari iblis alien. Qin masih menatapnya dengan santai, tapi sekarang wajahnya tiba-tiba berubah. Apakah lawan adalah iblis alien? Tidak. Qin dengan hati-hati melihat pemilik gedung Moxiu itu dan menemukan bahwa meskipun itu mirip dengan energi iblis, tetapi orang itu bukan iblis alien. Itu sepertinya hanya mempraktikkan keterampilan iblis alien. Namun, karena dia bisa mempraktikkan keterampilan dari iblis alien, dia pasti orang dari istana berkabut, kata Qin. Pukian Kun juga merasakan energi iblis ganas yang berasal dari pemilik gedung Moxiu. Dan kemarahan yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di hatinya. Orang-orang dari istana berkabut. Matanya dingin dan hatinya sangat dingin. Dia telah disiksa di istana berkabut selama lebih dari 200 tahun. Yang paling dia benci sekarang adalah iblis alien dan orang-orang dari istana berkabut. Pukian Kun telah memahami bahwa orang ini pasti terkait erat dengan istana berkabut. Dan kemungkinan besar adalah orang dari istana berkabut. Memikirkan hal ini, Pukian Kun tidak tahan lagi. Dia mendesak jalan aturan yang lebih tebal dan lebih teratur. Napas yang keluar dari Pukian Kun menyebabkan wajah semua orang berubah dan mundur satu demi satu. Ini sangat menakutkan. Di bawah pukulan keras Pukian Kun, pemilik gedung Moxiu terus mundur dari kehancuran. Mulutnya terus menyemburkan darah. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menahan serangan keras Pukian Kun. Bagaimana itu bisa terjadi? Pemilik gedung Moxiu meraung dengan wajah tak percaya. Kekuatannya sudah mendekati puncak Tapahir Martel Emperor. Namun di depan pria ini dia dipukul tanpa bisa melawan. Siapa lawannya? Dia kemudian membakar darahnya dan melakukan teknik terlarang. Tapi itu tidak berguna. Jalan aturan Pukian Kun yang padat tampaknya memadatkan kekuatan paling menakutkan antara dunia dan bumi. Tidak peduli berapa banyak dia menyerang, itu tidak akan membantu. Dia terus muntah darah dan tulangnya dipotong, yang menyakitkan dan tak tertahankan. Pemilik gedung, dia. Bagaimana ini bisa terjadi?
Orang-orang di gedung Moxiu dan kamar dagang Laojong tercengang. Dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat sekarang. Pemilik gedung mereka benar-benar digantung dan dipukuli seperti ayam. Terutama wakil presiden Xiong Miao. Saat ini hatinya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Dia sudah tahu kekuatan Pukian Kun sebelumnya. Jadi mengapa dia mengikuti pergi ke sini seperti orang idiot? Bukankah dia hanya mencari kematian? Pergi, pergi, cepat pergi. Dalam suasana ini, semua orang tidak dapat menahan diri lagi dan berbalik untuk berlari. Namun bagaimana mungkin Qin Chen membiarkan mereka semua kabur? Semua orang, bunuh, kata Qin Chen kepada Yu Qiansu dan Jiruyu. Yah, baik Tuan Chen. Yu Qiansu dan Jiruyu berkata dengan hormat. Dan pada saat yang sama, mereka segera bergerak. Keduanya menembak dengan kecepatan kilat. Ahli martel emperor dari gedung Moxiu dan kamar dagang Laojong menahan dua tembakan mereka. Dan mereka dipenggal satu demi satu. Dalam sekejap darah mengalir deras. Dan orang-orang kuat dari gedung Moxiu dan kamar dagang Laojong jatuh satu demi satu. Jiruyu datang ke depan wakil presiden Xiong Miao. Wakil presiden Xiong Miao tampak ketakutan dan berkata dengan panik. Jangan bunuh aku. Aku tidak berniat untuk datang. Jiruyu mencibir. Karena kamu sudah terlanjur datang, mengapa repot-repot kembali? Kata Jiruyu. Setelah suara itu jatuh, cahaya pedang menyala pada saat yang sama. Wakil presiden Xiong Miao ditembus oleh energi pedang yang menakutkan dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Di sisi lain, pemilik gedung Moxiu berjuang keras, tapi dia tidak bisa menghindari tembakan Pukian Kun. Setelah bertukar lusinan jurus, dia akhirnya jatuh dan pingsan. Pemilik gedung Moxiu tidak dibunuh, namun dia dibawa oleh Qin Chen. Untuk orang biasa yang melarikan diri, Qin Chen tidak repot-repot untuk mengejarnya. Selanjutnya Qin Chen mengangkat tangannya. Segera telapak tangan raksasa tergantung di langit. Dan itu langsung dilayangkan ke arah gedung Moxiu. Boom! Boom! Gedung Moxiu dalam radius beberapa mil dihancurkan sepenuhnya oleh Qin Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan gedung Moxiu yang indah berubah menjadi reruntuhan. Tuan muda ini mengatakan bahwa gedung Moxiu harus dihancurkan. Maka gedung Moxiu itu pasti akan dihancurkan, kata Qin Chen. Kerumunan orang di bawah yang mendengar ini menghirup udara dingin. Mereka masih ingat pada saat gedung Moxiu didirikan di kota Tianlei 100 tahun yang lalu. Berapa banyak kekuatan yang datang untuk memberi selamat dan berapa banyak orang yang datang untuk melayani. Tapi sekarang gedung Moxiu benar-benar disingkirkan. Namun tujuan terbesar Qin Chen menghancurkan gedung Moxiu adalah untuk menghilangkan kekuatan istana berkabut yang dibangun di kota Tianlei. Permusuhan antara dia dan istana berkabut tidak ada habisnya. Dan tidak ada kata damai sampai kapanpun. Qin Chen kemudian menghancurkan tanah, bekas bangunan gedung Moxiu. Terlihat ada sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruang rahasia itu nampak ada banyak orang. Bukankah itu manajer Meng Qing dari kamar dagang Tianpeng kita? Dia tiba-tiba menghilang 10 tahun yang lalu. Saya pikir dia telah pergi. Saya tidak menyangka akan dikunci di ruang rahasia gedung Moxiu. Mengapa penatua perempuan dari Mu Solouku dikurung di sini juga? Kata orang-orang di sana. Begitu Qin Chen membuka ruang rahasia, orang-orang di dalamnya terlihat jelas. Untuk sementara suara-suara terkejut terus terdengar. Kekuatan jiwa Qin Chen telah lama mengetahui pemandangan ini, jadi dia sudah tahu ada ruang rahasia di sana. Qin Chen menebak bahwa orang-orang ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang telah dijarah oleh gedung Moxiu dari kota Tianlei. Melihat itu, orang-orang di kota Tianlei menjadi sangat marah. Tanpa diduga, gedung Moxiu telah merampok begitu banyak orang dari kota Tianlei. Dalam beberapa tahun terakhir, itu adalah sebuah kejahatan yang keji. Tiba-tiba orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi kerumunan. Dan mereka menyelamatkan orang-orangnya masing-masing satu demi satu. Dan kemudian menatap dengan marah ke arah pemilik gedung Moxiu yang diangkat oleh Pukian Kun. Dan pada saat yang sama penuh rasa terima kasih kepada Qin Chen. Sebelumnya mereka merasa marah kepada Qin Chen yang membunuh pemilik gedung Moxiu dan kamar dagang Laojong sesuka hati. Tetapi sekarang kemarahan ini hilang. Dan hanya ada rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Semuanya, tenanglah. Di sebidang tanah bekas gedung Moxiu, tuan muda ini akan membangun sebuah gedung baru yang akan menyediakan pil obat dan perawatan Bloodland. Dan akan tuan muda ini beri nama Orde Hitam, kata Qin Chen dengan suara yang keras, sehingga semua orang dapat mendengarnya.
Apa? Orde Hitam? Semua orang nampak mengerutkan kening. Ada yang senang, ada juga yang terkejut. Tujuan Qin Chen adalah membentuk suatu kekuatan di kota Tianlei. Adapun mengapa diberi nama Orde Hitam itu karena dulu Qin Chen dan budak hitam pergi ke rawa maut hitam. Ada sebuah kekuatan di luar rawa kematian hitam yang bernama Orde Hitam. Dan ketika budak hitam mengetahui bahwa Qin Chen telah membangun sebuah gedung bernama Orde Hitam di kota Tianlei, budak hitam pasti akan mengerti dan datang kepada Qin Chen. Pada saat ini pria gemuk dan Yin Leng yang berada di tengah-tengah kerumunan diam-diam pergi menyelinap. Orang-orang ini bahkan berani membunuh ketua kamar dagang Liao Zhong dan bahkan berani menghancurkan gedung Moxiu. Jika mereka melihatnya, mungkin dia akan dalam masalah. Namun sebelum pria gemuk itu pergi, sesosok muncul di depannya. Itu adalah Qin Chen. Dua orang dari pasar budak telah memenjarakan teman tuan muda ini sebelumnya, dan sekarang datang ke sini diam-diam. Mungkinkah kalian ingin diam-diam menyerang tuan muda ini? Pria gemuk dan pria bernama Yin Leng tidak bisa lagi mengendalikan keringat dingin mereka. Dia menyesal mengapa dia menyinggung orang seperti ini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.